Baik, kali ini saya akan membahas tentang routing protocol. Perangkat yang melaksanakan proses routing adalah router. Ya, router. Ya. Ini adalah perangkat yang mencarikan jalan eh, bagi pengiriman paket IP ke tujuan. Router melihat atau menentukan jalan menuju tujuan itu dengan melihat eh, destination address pada paket IP. Lalu di setiap router itu juga ada tabel untuk forwarding. Nah, ini routing dan forwarding itu merupakan dua proses yang berbeda. Routing itu adalah pencarian rute terbaik dari sumber ketujuan, ya. Eh, jadi rute yang terbaik yang harus ditempuh oleh sebuah paket. Ya. Nah, forwarding ini adalah proses sebenarnya dari pengiriman paket berdasarkan hasil protokol routing. Jadi protokol routing mendefinisikan isi dalam tabel routing. Isinya adalah jalur-jalur yang harus ditempuh untuk mengirimkan paket pada suatu jaringan tujuan. Ya. Nah, yang melakukan proses eh, pengiriman paket dari satu router, ya, ke tujuan yang ingin dicapai itu adalah proses forwarding. Ya. Jadi forwarding akan melihat tabel routing yang dibuat oleh proses routing yang telah dibuat oleh protokol routing. Dari tabel itu maka uh, proses forwarding, ya, akan melihat secara spesifik paket itu harus di-forward ke interface yang mana misalnya gitu, ya. Itu proses forwarding. Jadi routing dan forwarding itu dua proses yang berbeda. Nah, ini adalah contoh tabel dari hasil proses routing. Ya, jadi sebelum atau forwarding bisa dilakukan dengan tepat apabila proses routing sudah selesai, ya. Proses pencarian jalan sudah selesai, baru eh, forwarding dapat dilakukan dengan benar, ya. Jadi di tabel ini kita lihat contohnya misalnya ke network 10.40.00/16 itu harus melalui jaringan berikutnya di 192.248.40.60 melalui interface Ethernet 0. Nah, jadi ini eh, salah satu contoh tabel forwarding. Sedangkan yang eh, menentukan menuju network 10.40.00/16 harus melewati 192.248.40.60 itu adalah proses routing. Ya. Proses routing pula misalnya ini yang menentukan untuk ke network 192.248.0140/30 itu adalah directly connected. Itu adalah hasil dari protokol routing. Ya. Jadi setelah diperoleh informasi itu maka uh, proses forwarding dapat dilakukan, ya. Nah, em, bagaimana cara menentukan jalur menuju network yang diinginkan, ya, mencari jalur terbaik untuk paket yang akan menuju jaringan yang diinginkan. Ada dua cara. Yang pertama adalah secara statis, ya. Jadi admin membuat rute ke network tujuan, ya, secara statis, dibuat statis, eh, dikonfigurasi oleh admin, ya, di router. Ya. Sedangkan cara kedua adalah dengan menggunakan protokol routing.
Nah, untuk rute yang simple ya, misalnya dari suatu network, dari suatu network yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menuju network di internet itu hanya lewat satu jalur, ya. Maka itu bisa dilakukan, eee, apa, routing statis, bisa diterapkan routing statis ya. Jadi admin membuat, entry di routernya ya untuk menuju internet publik ya, melalui satu jalur tertentu yang biasanya disebut, default route ya. Jadi misalnya, dari ITB ya untuk ke network keluar ITB itu ya misalnya melewati hanya satu network, maka default route itu bisa disetting secara statis ya. Nah, tapi untuk konfigurasi jaringan yang tidak simple ya, melakukan konfigurasi rute dengan static routing itu akan merepotkan tentunya ya, karena harus banyak rute yang didefinisikan. Belum kalau misalnya nanti rutenya itu putus ya, maka harus secara manual direkonfigurasi. Nah, oleh karena itu cara berikutnya yang kedua untuk jaringan yang kompleks itu ya menggunakan routing protokol untuk menentukan jalur terbaik dari sumber ke tujuan. Nah, jadi, rute ke tujuan ya, itu, ditentukan atau rute yang harus diambil oleh, eee, router ke tujuan yang terbaik itu berdasarkan, IP address dari paket yang akan dikirimkan. Jadi ketika misalnya router punya tabel ini tabel forwarding karena sudah ada interface-nya ya, tapi biasanya, kalau tabel routing itu ada destination dan next hop aja gitu, ya. Eee, jadi misalnya sudah ditentukan, destination-nya untuk ke 10.40.00/16 itu lewat 192.248.40.60 ya, eee, kemudian ini rute-rute ke network yang lain di sebelah kiri, ya. Nah, ketika router menerima paket, yang harus di-forward ke, eee, tujuan ya, maka router akan memeriksa, eee, destination IP address. Nah, bisa jadi ya untuk menuju, eee, jaringan tujuan itu ada beberapa entry dalam router yang, bisa diambil oleh router untuk menyalurkan, paket IP tersebut. Nah, apabila ada beberapa rute yang, bisa dipakai untuk mengirimkan paket ke tujuan, maka yang dipilih oleh router adalah the longest match, ya, the longest match, jadi itu prinsip dari pencarian rute dalam router, ya, longest match routing, ya. Jadi, longest match routing ini adalah mencari prefix terpanjang, ya. Yang ada di dalam tabel routing. Kita lihat contohnya seperti ini ya. Misalnya ada paket datang ke router 2 ya, paketnya bertujuan ke 172.16.11. Kita lihat dalam tabel routing, router 2 terlihat ya bahwa ke 172.16.00/16 itu melalui R3 ya, ke ke 172.16.10.10 ya itu melalui R4, 172.18.00/16 ke R5, ini R5-nya nggak digambarkan dan seterusnya, ya. Maka pertama kali router R2 akan ngecek ya untuk IP address 172.16.11 ini ya, harus dikemanakan sih, ada beberapa, entry dalam tabel routing yang ada ya, yang pertama ini ya. Jadi 172.16.11 itu bisa saja dirutekan ya, melalui,
maksudnya dalam router itu ada entry yang nampaknya gitu ya, diduga bisa mengarahkan ke 172.16.11 yang ini ya. Kemudian 172.16.11 ini bisa saja ya, mungkin bukan bisa saja ya, mungkin ya bisa diarahkan ke sini ya, ke 172.16.10 ya. Nah, jadi di sini ada dua entry yang eh, layak untuk dicoba ya, bagi untuk dipilih begitu ya, bagi pengiriman paket yang ditujukan untuk 172.16.11. Nah, jadi yang dipilih yang mana sih? Yang ini itu yang pertama atau yang entry yang kedua? Nah, jadi kita menggunakan prinsip longest match routing. Jadi kita pilih entry yang memiliki eh, panjang prefix yang atau prefix yang paling panjang ya. Oke, yang ini tadi karena paket kita tujuannya 172.16.11 ini tidak masuk ya. Ini juga tidak masuk ya. Nah, jadi ya ada dua kemungkinan entry atau dua jalur yang bisa ditempuh, yaitu 172.16.00/16 atau melalui 172.16.10/24. Nah, karena menggunakan prinsip longest match routing, maka yang dipilih adalah rute ya ke arah 172.16.10/24, bukan yang pertama ini ya, karena yang paling banyak match-nya ya adalah yang ini ya. Itu prinsip pencarian rute ya pada router. Nah, ini ya tadi, jadi perbedaan antara routing dan forwarding ini adalah routing itu bentuk tabel routing ya untuk digunakan sebagai patokan mencari jalur yang terbaik menuju tujuan ya. Sedangkan forwarding ini udah merupakan mekanisme yang secara fisik ya mengforward paket dari satu interface ke interface lain yang digunakan untuk mengirimkan paket ke tujuan ya. Oke, ini beberapa uh, apa, uh, selain uh, apa selain root kalau keputusan untuk melakukan forwarding itu juga ya bisa dipengaruhi oleh class of service ya, local requirement, misalnya ada paket filtering karena ada uh, firewall misalnya ya, itu bisa mempengaruhi juga. Oke, kita lihat sekarang unicast routing protocol ya. Nah, sebelum membahas masing-masing routing protokol itu perlu diketahui juga beberapa istilah ya. Jadi suatu network yang dimiliki oleh suatu organisasi adalah disebut autonomous system ya. Jadi ITB network ITB yaitu disebut autonomous system dari ITB. Network Telkom itu autonomous system dari Telkom ya. Kemudian network yang lain-lain lagi ya. Nah, setiap autonomous system itu seperti halnya IP address ya, autonomous system ini juga perlu ada identitas ya. Kalau perlu ada sesuatu untuk mengidentifikasinya. Ya, identifikasi pada autonomous system itu menggunakan autonomous system number atau S number ya. Di contoh ITB AS number-nya adalah 4796 ya. Nah, jadi misalkan ini adalah network ITB, ini network Telkom, ini network Unpad misalnya begitu ya. Ya. Nah, untuk menentukan paket atau uh, proses menentukan paket ya di dalam autonomous system itu disebut intra-domain routing ya.
Jadi routing di dalam jaringan ITB itu disebut atau menggunakan protokol intra-domain routing. Demikian pula misalnya routing di jaringan milik Telkom itu menggunakan protokol intra-domain routing. Tapi kalau sudah melibatkan lebih dari satu autonomous system untuk berinteraksi satu sama lain, ya, maka ini harus sudah melibatkan namanya interdomain routing, ya, routing antar autonomous system. Jadi routing antara jaringan milik ITB dan jaringan milik Telkom, ya, itu harus ada atau menggunakan interdomain routing. Nah, ini routing protokol yang populer digunakan, ya, yang intradomain, ya, untuk mengatur routing di dalam jaringan suatu organisasi itu bisa menggunakan RIP, ya, atau ya RIP ini berbasis distance vector, ya, dan satu lagi yang populer itu adalah OSPF, ya. Tapi ada juga sih kalau misalnya menggunakan device Cisco, ya, itu Cisco punya protokol routing sendiri, ya. Tapi yang sifatnya terbuka, yaitu yang berbasis distance vector, ya, itu namanya RIP. Kemudian ada OSPF yang berbasis link state protocol, ya. Lalu untuk routing antar domain atau interdomain, ya, itu contohnya adalah BGP, ya, Border Gateway Protocol. Ini yang populer digunakan, ya. Jadi antara network ITB dengan network Telkom, ya, pakai BGP gitu, ya, punya settingnya, protokol routingnya. Nah, basic dari protokol routing ini ada dua, yaitu distance vector dan link state atau algoritma yang dipakai untuk pada masing-masing protokol routing, ya. Ada yang berbasis distance vector, ya, ada yang berbasis link state, ya. Nah, algoritma routing itu diturunkan, ya, dari teori graph, ya. Nah, graph. Kalau menggunakan teori graph, maka jaringan itu, ya, bisa direpresentasikan oleh node dan link, ya. Jadi ini adalah node, ya. Nah, dalam suatu network atau satu jaringan, ya, node-node ini, ya, router, ya. Nah, kemudian link antar router ini ada, ya. Dan ini ada cost-nya tadi. Jadi untuk proses routing ini, nah, biasanya juga melihat cost, ya, antar cost pada link ini, ya. Jadi mungkin kalau link yang delay-nya tinggi gitu berarti cost-nya tinggi, ya. Karena perlu effort yang besar untuk melewati link tersebut. Tapi untuk link kecepatan atau link yang delay-nya rendah, ya, kecepatan tinggi itu cost-nya rendah. Nah, itu bisa contohnya seperti itu. Nah, kita lihat pertama adalah distance vector routing, ya. Jadi ini asumsinya, ya, setiap router itu hanya tahu, ya. Jadi pada distance vector protokol, ya, atau distance vector routing berbasis distance vector, ya, router itu diasumsikan hanya mengetahui alamat dan cost dari node tetangganya, ya, atau router tetangganya, ya. Nah, goal dari distance vector algorithm ini adalah menghitung tabel atau menentukan tabel routing, yang nantinya hasilnya adalah merupakan informasi next hop, ya, untuk setiap jalur yang ada dalam setiap router, ya. Nah, protokol routing, ya, atau tabel routing yang sudah diperoleh setelah melalui proses tersebut nanti akan didiseminasikan ke seluruh jaringan, ya. Jadi ke seluruh ke tetangganya. Jadi nanti setiap router akan menyampaikan ke tetangganya, ya,
hasil dari proses routing ya, yang isinya adalah distance ya, ya uh, uh, ke seluruh destination. Nah, jadi nanti setiap router itu akan memiliki cost ya ke seluruh destinasi ya. Nah, jadi ini merupakan proses yang iteratif ya, pada awalnya eh, jarak kalau untuk router yang terhubung langsung ya itu biasanya sudah diketahui ya cost-nya berapa ya. Sedangkan untuk router yang belum diketahui cost-nya itu disetting cost-nya infinity ya, tak terhingga ya. Nah, setelah jadi pada distance vector algorithm ini ya, destination atau distance ya, ke informasi distance ke tetangga yang dimiliki oleh sebuah router ya, informasi jarak gitu ya ke router tetangga yang dimiliki oleh setiap router itu akan disebarkan ya, nanti tetangga yang menerima informasi tersebut ya akan mengupdate tabel routingnya ya. Kalau misalnya informasinya itu cost-nya lebih baik ya. Nah, jadi kalau tidak ada perubahan lagi atau setelah beberapa iterasi ya maka nanti akan tabel routingnya itu akan converge ya setelah setiap router atau seluruh router di dalam jaringan itu selesai berbagi informasi ya, itu akan converge itunya tabel routingnya istilahnya ya, converge ya. Jadi nanti setiap router akan memiliki informasi rute terpendek terhadap seluruh router yang ada di dalam jaringan. Nah, kalau ada perubahan ya, maka nanti tentunya router itu akan mengupdate nilai yang mengupdate distance dari router yang mendeteksi terlebih dahulu ya terjadinya perubahan di dalam network. Jadi ini contoh ya, di awal ya, misalnya nih anggap saja cost-nya semuanya 1 ya. Di awal jadi A itu memiliki informasi ke B1 ya, next hop-nya B ya, ke C1, ke D karena belum tahu tidak terhubung langsung kasih tak terhingga, ke E1, ke F1, ke G ini juga tak terhingga ya. Nah, nanti si A ini nanti akan membagikan informasi kabar routing yang dimiliki tadi ke router yang lain ya, maka nanti router yang lain eh, memberikan informasi kepada suatu saat begitu ya setelah proses iterasi, maka router A itu bisa mendapatkan informasi bahwa menuju G itu ya misalnya bisa melewati F ya, dengan cost terkecil ya. Ya bisa juga untuk ke G itu melewati router yang lain misalnya sini tapi cost-nya akan tinggi ya. Ya maka A ini akan mengupdate tabel routingnya menggunakan informasi terbaik yang didapatkan dari router tetangganya. Nah, kalau misalnya terjadi kegagalan nih antara link F dan G, ya, maka F akan misalnya F yang lebih dulu mengetahui adanya kerusakan di link antara F dan G, ya, maka F akan merubah ya host menuju G ya ke tak terhingga, ya, kemudian mengirimkannya ke A. Ya, ini updating itu secara periodik ya. Jadi ini apa namanya diasumsikan F itu bisa mendeteksi ketika
giliran dia untuk melakukan updating gitu ya. Ya. Jadi kalau ada failure langsung dideteksi oleh router F. Ya. Jadi F lebih dahulu mengetahui ada kegagalan di link F dan G, maka dia kemudian memberitahu ke A. Lalu A akan set cost ke G-nya ke infinity ya, karena tadi mendapatkan informasi bahwa dari F bahwa eh, ke G itu sudah infinity sekarang karena putus ya. Nah, tapi kemudian nanti A ya misalnya mendapatkan informasi dari C ya bahwa untuk menuju G ya bisa melalui C ya dengan kos 1, 2, 3 ya. Jadi nanti A akan suatu saat mendapatkan info ya dari C ya bahwa untuk menuju G itu bisa lewat C. 1, 2, 3 ya. Nah, di dalam distant factor algorithm ini ada satu problem yang disebut count to infinity problem. Jadi misalkan di sini ada router A dan router B ya. Konfigurasinya seperti ini ya. Untuk router B terhubung ke internet ya. Misalnya node atau link antara B dan internet ini putus ya. Maka B kemudian akan eh, jadi B ya mendeteksi link ke internet putus ya, maka dia akan mengupdate ya, mengupdate tabel routingnya ke arah internet itu dengan tak terhingga. Tapi suatu saat B mendengar dari A ya, A melakukan update ya, dari A dia mendengar bahwa untuk menuju internet ya, bisa lewat A ya dengan cost 2. Padahal linknya seperti ini ya. Jadi kemudian ada update dari A, B kemudian merubah tabel routingnya ya, dari tadinya tak terhingga ya, menjadi 3 ya. 3 ini karena jarak ke A-nya 1 ya. Kemudian tadi A memberitahu bahwa ke internet itu bisa lewat A dengan jarak 2. Maka total dari B jaraknya 3 ya. Nah, ini karena B mendapatkan good news ya. Kemudian dia mengupdate tabel routingnya jadi 3 ya. Nah, kemudian pada periode updating berikutnya B mengirimkan ya update ke A ya, memberitahu bahwa ke internet ya cost-nya bisa ke internet bisa lewat B dengan cost 3, maka A akan mengupdate isi tabel routingnya bahwa ke internet itu bisa melalui B dengan cost 4 ya. Berikutnya nanti A pada periode updating berikutnya A mengupdate distance uh, ke internet itu bisa melalui A ya. Kemudian B ya mengupdate informasi yang dia dapat atau mengupdate tabel routingnya berdasarkan informasi rute dari A ya. Jadi A ini memberitahu B bahwa ke internet bisa melewati A dengan kos 4. Sedangkan jarak dari B ke A itu 1. Maka B kemudian akan mengupdate tabel routingnya untuk ke internet itu bisa melalui A dengan kos 5. Ya. Nah, terus begitu ya, nanti pada periode berikutnya B lagi yang update ke A. Ya, itu. Jadi terus bolak-balik ya. Ini ya, bisa menyebabkan ya proses ini berlangsung terus-menerus sampai tak terhingga. Nah, ini yang disebut dengan count to infinity problem. Ya. Nah, untuk menanggulangi count to infinity problem ini, ya, itu ada cara yang disebut dengan ini, ya, ini split horizon, split horizon, ya. Split horizon ini adalah proses untuk melarang, ya, untuk menerima update dari router yang sebelumnya sudah dikirimi
eh, update routing, ya. Jadi ya, jadi ini B ya mendeteksi link ke internet putus ya, maka B kemudian mengupdate ke A ya. Nah, dengan split horizon B itu nanti dilarang untuk menerima update lagi dari A ya. Jadi pada prinsipnya pada split horizon ini apabila B mengirimkan update ke arah sebelah sini ya, ke arah A ya, maka dia tidak boleh menerima update lagi dari arah sebelah sini. Jadi tidak boleh menerima update dari A ya. Nah, ini yang disebut dengan split horizon ya. Atau pakai Poisson reverse ya. Jadi memberitahukan ya secara eksplisit bahwa ke arah internet itu infinite itunya cost-nya gitu ya. Jadi pakai split horizon atau ya, Poisson reverse ya. Nah, untuk link yang simple seperti ini, split horizon dan Poisson reverse itu sangat efektif ya. Tapi jaringan di internet ya atau jaringan dalam suatu organisasi itu bisa saja cukup rumit ya, sehingga split horizon ini tidak bisa diterapkan ya. Nah, untuk sekalian ya memberikan contoh protokol routing apa yang menggunakan distance vector algorithm ini ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh protokol routing yang menggunakan distance vector itu adalah routing information protocol atau RIP ya. Nah, ini Anda harus cari ya bagaimana RIP menyelesaikan count to infinity problem. Nah, ini akan keluar di ujian akhir ya. How to solve the count to infinity problem di dalam RIF ya. Ini infinity-nya tuh kayaknya pakai F ya. Ya, infinity ya, count to infinity ya, betul soal. Ini salah. Saya ketik dulu ya. Infinity problem. Count to infinity problem ya. Oke. Jadi Anda harus cari ya apa bagaimana RIP menyelesaikan count to infinity problem ya. Nah, itu keluar di ujian. Baik, itu distance vector algorithm ya. Ya. Kita pindah ke protokol interior domain routing yang populer yang berikutnya ya, yang berbasis link state routing ya. Nah, link state protokol ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase diseminasi topologi ya. Jadi ini dengan menggunakan prinsip new news travel fast, old news should eventually be forgotten ya. Jadi kalau ada perubahan topologi itu harus cepat didistribusikan ya, didiseminasikan ya dengan purge atau menghilangkan data yang lama ya. Jadi sekali lagi link state protokol ini menggunakan dua fase. Yang pertama adalah fase diseminasi topologi ya. Dan yang kedua adalah menentukan jalur terpendek seperti tadi ya di distance vector algorithm ini. Pada prinsipnya pada distance vector algorithm yang sudah kita bahas itu pada prinsipnya ujung-ujungnya nanti menentukan jalur terbaik dengan melihat cost terkecil ke tujuan. Nah, biasanya cost terkecil itu biasanya adalah shortest path. Nah, jadi di dalam link state protocol routing ini juga ya, setelah topologi dissemination, maka tahap berikutnya adalah menghitung jalur terpendek. Nah, pada link state routing protocol itu menggunakan algoritma Dijkstra ya. Jadi yang pertama sekali lagi pada link state protokol ini ya, setiap node itu akan menyebarkan ya, akan mendiseminasi
ya, eee eee, view dia terhadap, network-nya seperti apa gitu ya. Seperti ini, A melihat, eee, ke B itu cost-nya 5, ke C 2, ya, ke D 3. Nah, nanti yang B ini melihat ke A juga 5, ya, ke E 3, ya. Nah, di tahap awal tentunya, A itu nggak tahu berapa sih ketiga itu, gitu ya. Jadi, yang pertama itu, yang A itu diseminasikan dulu, ya, eee, network yang, apa, topologi yang dia ketahui, ya. Nah, jadi pasti dia akan tahu ke B berapa, ke C berapa, ke D berapa. Nah, yang nanti ke E-nya, ya tata hingga dulu, gitu ya, begitu. Atau mungkin bahkan dia belum tahu ada ada router yang, E gitu ya, nanti akan mendapatkan informasi dari router yang lain, ya. Jadi, topologinya itu akan, eee, apa, yang pertama adalah proses diseminasi topologi, sampai semua, router di dalam jaringan ini bisa mengetahui, bentuk apa, jaringannya seperti apa gitu, ya. Nah, itu caranya, itu dengan mengirimkan, paket link state namanya ya, disebar-sebarkan, ya. Nah, paket link state itu, eee, jadi, diseminasi topologi itu menggunakan paket link state atau LSP ya. LSP itu mengandung tipe, kondisi, dan cost dari setiap link. Nah, oke. Nah, ini, cara-cara untuk membangun routing table ya. Jadi, eee, nanti langkah pertama, setiap node akan membuat, LSP ya, yaitu state dari setiap link, kemudian mendiseminasi link state paket tersebut ya, ke setiap router ya, melalui proses flooding ya. Jadi, dikirimkan ke seluruh tujuan ya. Kemudian nanti setelah, terbentuk jadi LSP itu nanti dengan melalui LSP itu maka setiap, router akan mendapatkan gambaran topologi jaringan ya. Nah, setelah itu ya dibentuk, shortest path tree untuk setiap node dan menghitung trouble routing berdasarkan shortest path tree tersebut. Oke, LSP itu membawa apa sih tadi ya? Membawa identitas node, lalu link yang, terhubung langsung kepada node tersebut ya, lalu sequence number dan age ya. Ya, jadi 2 yang pertama itu diperlukan untuk membentuk topologi, yang ketiga ya, itu untuk membedakan, informasi LSP lama LSP baru daripada yang lama gitu ya, jadi yang lama bisa dibuang ya. Nah, jadi, eee eee, dengan menggunakan edge itu, ya sequence number dan edge itu, LSP yang lama bisa dihilangkan dari jaringan. Nah, link state, paket itu dibangkitkan ya, berdasarkan 2 peristiwa ya, yaitu apabila ada pergantian topologi atau perubahan topologi, misalnya ada link putus atau memang sengaja dirubah linknya ya. Dan ada juga ya atau, yang berikutnya adalah yang, secara periodik ya. Jadi secara periodik ya atau, eee, disebarkan ya apabila ada perubahan topologi. Ya, jadi, begini cara bagaimana setiap node melakukan flooding dari LSP yang dia bentuk ya. Jadi nanti, node itu akan mengirimkan kopi LSP kepada seluruh interface yang dia miliki, interface keluar ya. Setiap node yang menerima LSP akan membandingkan dengan LSP yang dia miliki, ya LSP misalnya A, meng-flooding ke seluruh, router yang ada di jaringan, kemudian B menerima LSP dari A tersebut, maka router B akan membandingkan ya LSP dari A dengan, ya LSP dari A yang baru dengan LSP dari A yang lama begitu ya. Kalau ada perubahan nanti tentunya akan di-update gitu ya. Nah, kemudian nanti, router-router yang lain juga akan mendistribusikan atau mem-flooding, LSP yang sudah di-update, ya. Jadi setelah
mendapatkan semua LSP, ya, maka eee, setiap node akan memiliki eee view, ya, topologi dari jaringan, ya. Maka kemudian tahap selanjutnya adalah membentuk shortest path tree, ya. Nah, ini masuk ke dalam proses algoritma Dijkstra, ya. Nah, jadi mohon dapat dipelajari bagaimana membangun, ya, tabel routing dari menggunakan algoritma Dijkstra, ya. Jadi ini Anda pelajari, ya. Nah, contoh dari protokol routing yang menggunakan link state protocol adalah Open Shortest Path First, ya, OSPF, ya. Nah, ini jadi pada OSPF ini, OSPF maksud saya, ya, itu ada yang disebut network itu dibagi ke dalam beberapa area. Nah, area yang harus ada itu adalah area nol atau backbone, ya. Nah, area-area yang lain itu harus terhubung ke area backbone ini, ya. Jadi dalam satu autonomous system, dalam satu jaringan yang dimiliki oleh satu organisasi, kalau Anda menggunakan OSPF itu maka eh, Anda harus membuat apa yang disebut dengan area nol atau backbone, ya. Nah, area yang lain itu harus terhubung ke area nol atau backbone ini. Oke. Nah, itu dia OSPF. Nah, OSPF ini adalah karena eh, terlepas atau terbebas dari eh, masalah count to infinity, ya, maka OSPF ini dipandang adalah sebagai protokol yang apa namanya itu memiliki skalabilitas yang tinggi, ya. Skalabilitas itu artinya sesuatu yang bisa diterapkan jaringan yang kecil maupun yang besar, ya. Jadi OSPF itu bisa diterapkan pada jaringan kecil atau jaringan yang besar, ya. Nah, itu yang disebut dengan memiliki skalabilitas yang tinggi. Nah, di sisi lain, ya, RIP, ya, yang berbasis distant factor, yaitu memiliki keterbatasan, ya, dari sisi adanya fenomena count to infinity. Nah, ini yang saya minta Anda tadi cari, ya, bagaimana RIP menanggulangi count to infinity itu, ya. Nah, akibat adanya itu maka RIP itu scalability-nya kurang artinya scalability-nya itu lebih rendah daripada OSPF, ya. Karena tidak bisa digunakan untuk jaringan yang besar, ya. Nah, jadi kalau Anda tahu, ya, bagaimana RIP menanggulangi fenomena count to infinity, ya, maka Anda bisa paham, ya, bahwa RIP itu scalability-nya kurang bagus. Nah, kalau SPF itu scalability-nya lebih baik daripada RIP, ya. Jadi Anda ketika misalnya Anda bisa menerapkan RIP atau OSPF, ya, untuk intradomain routing, untuk routing internal Anda, ya. Nah, jadi Anda harus bisa memilih tuh, ya, kapan menerapkan RIP, kapan OSPF, gitu, ya. Dan salah satunya tadi, ya, dari pertimbangannya berdasarkan scalability-nya seperti apa. Itu akan keluar di ujian akhir, ya. Gitu, ya. Jadi pelajari tadi bagaimana algoritma Dijkstra bekerja, ya, membentuk shortest path tree, ya, sampai nanti bisa diperoleh cost terpendek dari ke arah dari satu node ke node yang lain, ya. Kemudian tadi ini, ya, nah, ya, ini harus Anda bisa tahu, ya, jawabannya. Oke, demikian tambahan bahan untuk ujian akhir. Ya, terima kasih.